Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febriani, bisa dipanggil Fani. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi. Jadi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman semuanya untuk like, comment, and subscribe. Korupsi. Apa sih korupsi itu? Jadi, korupsi merupakan perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, serta bentuk tindakan amoralis lainnya. Menurut Muhammad Ali, tahun 1978, korup itu artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, dan memakai kekuasaan untuk kepentingannya sendiri. Kemudian korupsi. Korupsi ini artinya busuk seperti penggelapan uang, penggelapan dalam jabatan, penerimaan uang suap atau sogok, pemerasan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah koruptor. Nah, koruptor ini adalah orang yang melakukan korupsi tersebut. Ada beberapa bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Bentuk perbuatannya seperti melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, serta sarana yang ada. Kemudian yang kedua, suap menyuap. Bentuk perbuatannya seperti memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contoh bentuk perbuatannya seperti seorang pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau menghilangkan surat berharga. Yang keempat, pemerasan. Contoh bentuk perbuatannya seperti seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugasnya meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada kas umum seolah-olah kas tersebut mempunyai utang kepadanya. Kemudian yang terakhir, gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Lalu, apa itu gratifikasi? Jadi, gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Contoh perbuatan yang digolongkan sebagai gratifikasi seperti pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma, pengurusan SIM, KTP, atau paspor yang dipercepat karena uang tambahan, dan masih banyak contoh-contoh perbuatan gratifikasi lainnya. Bentuk gratifikasi. Bentuk gratifikasi ini ada dua, yaitu ada gratifikasi positif dan gratifikasi negatif. Gratifikasi positif merupakan pemberian hadiah yang diberikan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya pamrih. Artinya, pemberian yang diberikan dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Kemudian, gratifikasi negatif. Gratifikasi negatif ini merupakan pemberian hadiah yang diberikan dengan tujuan pamrih. Pemberian dalam bentuk gratifikasi negatif inilah yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian, secara perspektif, gratifikasi itu tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasinya. Akan tetapi, di dalam prakteknya, seseorang tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa adanya pamrih. Lalu, sejak kapan korupsi itu ada di Indonesia? Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dahulunya, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, hingga berlanjut ke era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi ini, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Salah satu budaya korupsi yang masih terjadi di Indonesia yaitu suap menyuap. Suap menyuap bukanlah hal yang baru. Dalam prakteknya masih tetap saja terjadi di negeri kita ini. Dikatakan demikian karena
Peristiwa ini sejak dulunya sudah terjadi, bahkan telah membudaya. Alasan mengapa budaya korupsi suap menyuap ini masih terjadi di Indonesia yaitu karena sudah menjadi tradisi, haus akan kejayaan, lingkungan yang mendukung, serta hukum yang bisa dibeli. Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli, bukan berarti hukumnya yang salah, melainkan oknum-oknum penegaknya lah yang menyebabkan hukum tersebut tidak mempan lagi bagi orang-orang yang berduit. Dengan menyuap para hakim atau bahkan para penjaga penjara dengan iming-iming sejumlah uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup mewah bahkan di penjara sekalipun. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat kita lihat ketika terjadinya instabilasi politik. Kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, maka akan muncul perilaku korup seperti suap menyuap, pemerasan, atau money politik. Money politik merupakan tingkah laku negatif, di mana uang digunakan untuk menyogok para pemilih atau para partai agar menang dalam pemilihannya. Selanjutnya, yang kedua, faktor hukum. Kurang sempurnanya perundang-undangan dan lemahnya penegak hukum, serta adanya ketidakadilan dan diskriminatif disebabkan karena multitafsir peraturan dan lain-lain sebagainya. Sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya tawar-menawar di dalam hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan atau gaji yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Namun, pada dasarnya, korupsi ini sering dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ekonomi tinggi. Kemudian yang terakhir, faktor organisasi. Organisasi yang menjadi faktor korban korupsi atau di mana korupsi itu terjadi, biasanya memberi adil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi tersebut. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.